Perkenalkan, nama saya Reski Tiara Putri dengan NIM A1C222034 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kebutuhan oksigenasi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian oksigenasi. Oksigenasi adalah pemenuhan dasar kebutuhan klien dengan cara memberikan gas berupa oksigen yang jumlahnya lebih dari 21% pada tekanan 1 atmosfer. Tujuan pemberian oksigenasi yaitu 1. Menurunkan kerja paru-paru dan jantung. Kedua, mempertahankan oksigen yang adekuat pada jaringan. Baiklah, selanjutnya adalah jenis pernapasan. Seperti yang kita ketahui, jenis pernapasan ada dua, yaitu 1. Pernapasan eksternal. Pernapasan eksternal atau juga disebut dengan pernapasan biasa adalah proses masuknya oksigen O2 dan keluarnya karbon dioksida atau CO2 dari tubuh. 2. Pernapasan internal. Proses terjadinya pertukaran gas antar sel jaringan dengan cairan sekitarnya yang sering melibatkan proses semua hormon, termasuk derivat katekolamin dapat melebarkan saluran pernapasan. Selanjutnya, proses oksigenasi. Proses oksigenasi ada 3, yaitu 1. Ventilasi. Ventilasi merupakan keluar masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam atau dari alveoli ke atmosfer. Kedua, difusi gas. Difusi gas merupakan pertukaran antara oksigen di alveoli dengan kapiler paru dan CO2 di kapiler dengan alveoli. 3. Transportasi gas. Transportasi gas merupakan proses pendistribusian O2 kapiler ke jaringan O2 jaringan tubuh ke kapiler. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. 1. Faktor lingkungan. Kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi kebutuhan oksigenasi seperti faktor alergi, ketinggian dan suhu. Kondisi-kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan adaptasi. 2. Gaya hidup. Kebiasaan merokok akan mempengaruhi status oksigenasi seseorang sebab merokok dapat memperburuk penyakit arteri koroner dan pembuluh darah arteri. 3. Status kesehatan. Orang yang mempunyai penyakit jantung ataupun penyakit pernapasan dapat mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan oksigen tubuh. 4. Baik, selanjutnya adalah gangguan oksigenasi. 1. Hipoksia. Hipoksia adalah kekurangan oksigen di jaringan. Istilah ini lebih tepat dengan anoksia sebab jarang terjadi jika tidak ada oksigen sama sekali dalam jaringan. Kedua, tapiknea. Tapiknea adalah frekuensi pernapasan teratur namun cepat secara tidak merata. Ketiga, hiperventilasi merupakan upaya tubuh yang meningkatkan jumlah O2 dalam paru-paru agar pernapasan lebih cepat dan dalam. Keempat, kusmaul adalah pernapasan cepat secara tidak normal dan frekuensi meningkat. Misal dalam keadaan asidosis metabolik. Selanjutnya, sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan oksigenasi. Saluran pernapasan bagian atas ada hidung, esofagus, laring dan epiglotis. Saluran pernapasan bagian bawah ada trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli dan paru-paru atau pulmo. Macam-macam alat oksigen. 1. Nasal kanul atau kanal binasal memberikan aliran oksigen 1-6 liter per menit dengan konsentrasi 24-44%. Oksigen atau non-rebreathing mengalirkan oksigen 5-8 liter per menit dengan konsentrasi 40-60%. Apabila pemakaian sungkup dengan reservoir non-rebreathing, maka aliran bisa mencapai 10-12 liter per menit dengan konsentrasi 90%. Ketiga, rebreathing mask. Alat bantu nafas yang mengalirkan oksigen 18-12 liter per menit dengan konsentrasi 99%, di mana udara inspirasi tidak bercampur dengan udara ekspirasi. Asuhan keperawatan pada kebutuhan oksigenasi. 1. Pengkajian keperawatan pasien seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan. Tanyakan. Kedua, diagnosis keperawatan. 1. Jalan napas tidak efektif. Kedua, pola napas tidak efektif. Ketiga, gangguan pertukaran gas. Ketiga, rencana keperawatan. Rencana keperawatan seperti 1. Lakukan auskultasi dadah. Kedua, pengisapan jalan
pernapasan bila diperlukan. Pertahankan keadekuatan hidrasi, instruksikan untuk batuk efektif. Ketiga, kolaborasi obat seperti pemberian ekspektoran dan lain-lain. Keempat, tinggikan kepala tempat tidur atau posisikan semi-flower. Kelima, berikan tambahan oksigen dengan menggunakan masker oksigen atau nasal kanul sesuai indikasi. Keempat, pantau GDA dan pernapasan pasien. Baiklah, selanjutnya tindakan untuk mengatasi masalah kebutuhan oksigenasi. 1. Latihan nafas. Seperti 1. Cuci tangan. 2. Jelaskan pada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Atur posisi pasien untuk duduk atau terlentang. Keempat, anjurkan pasien untuk mulai latihan dengan cara menarik nafas terlebih dahulu dalam hidung dengan mulut tertutup. Kelima, kemudian anjurkan pasien untuk menahan nafas sekitar 1-15 menit dan disusul dengan menghembuskan nafas melalui bibir dan dengan bentuk mulut seperti orang meniup. Keenam, catat respon pasien yang terjadi. Ketujuh, cuci tangan. Kedua, latihan batuk efektif. Prosedur kerja. 1. Cuci tangan. Kedua, jelaskan kepada pasien tentang prosedur yang akan dilakukan. Ketiga, atur posisi pasien dengan duduk di tepi tempat tidur dan membungkuk ke depan. Keempat, anjurkan pasien untuk menarik nafas secara pelan dan dalam dengan menggunakan pernapasan diafragma. Kelima, setelah itu minta pasien menahan nafas selama 2 detik. Keenam, batukkan pasien 2 kali dengan mulut terbuka. Ketujuh, minta pasien melakukan tarik nafas dengan ringan. Ke-8, istirahat dan catat respon apa yang terjadi pada pasien. Ke-10, cuci tangan Anda.